teman-teman, selamat datang di video kami. Di video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi pengolahan citra digital berbasis Python dan Tinker yang sudah lengkap dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Betul banget, aplikasi ini mempunyai berbagai fitur seperti operasi dasar gambar, enhancement, filtering, sampai edge detection. Cocok banget untuk belajar image processing maupun dijadikan tugas akhir. Nah, video ini akan fokus menjelaskan bagaimana struktur kode utamanya, fungsi-fungsi pendukung, dan juga bagaimana semua modul saling terhubung. Aplikasi ini disusun menggunakan pendekatan modular, class-based, hingga setiap fitur berada dalam file atau fungsi yang berbeda. Selain itu, kode ini juga sudah mendukung beberapa kemampuan advance seperti tombol undo, redo, dan reset, juga slider registry, pemrosesan asinkronus, dan juga integrasi menu dinamis. Nah, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan main code aplikasi pengolahan citra digital berbasis Python dan Tinker. Simak penjelasannya ya. Bagian pertama adalah import library. Pertama ada import Tinker, digunakan sebagai GUI utama aplikasi. Lalu ada import fill atau pillow, digunakan untuk memproses gambar. Lalu ada import reading, untuk menjalankan proses berat tanpa membekukan GUI. Dan numpy digunakan sebagai operasi matematis pada citra. Dan juga library tambahan seperti web browser dan OS, digunakan untuk fungsi pendukung. Berikutnya, kita mengimpor modul-modul operasi citra. Semua fungsi utama seperti negatif, aritmatika, konfigurasi, edge detection, hingga segmentasi berada di file terpisah. Ini membuat kode tetap rapi, modular, dan mudah dipelihara. Nah, seluruh aplikasi berada dalam satu kelas bernama aplikasi PCD. Di dalam konstruktor atau fungsi init, kita menyiapkan jendela utama, menetapkan ukuran aplikasi, warna latar, serta variabel penting seperti current image untuk menyimpan citra yang sedang aktif, dan historis text, serta redo step untuk fitur undo-redo. Bagian atas, aplikasi menyediakan bermenu. Di sini kita membuat tombol-tombol utama seperti file, basic ops, enhancement, noise, dan sebagainya. Setiap menu terhubung langsung dengan fungsi yang memunculkan submenu pada sisi kiri layar. Nah, bagian tengah aplikasi adalah image display area, di mana jika belum ada gambar yang dibuka, aplikasi akan menampilkan placeholder. Setelah gambar dibuat, area ini akan menyesuaikan ukuran dan menampilkan citra dengan rata. Setiap kali pengguna memilih suatu menu, misalnya Basic Ops, sistem akan memanggil add_submenu_left yang secara otomatis membuat daftar tombol di panel kiri. Di sini kita juga ada fitur reset, undo, dan redo. Untuk operasi yang menggunakan slider seperti brightness atau blur, slider diregistrasi, otomatis agar bisa di reset. Berikut kode agar aplikasi tidak freeze ketika menjalankan proses berat seperti konvolusi atau transformasi Fourier. Nah, aplikasi memproses operasi citra di background thread. Setelah selesai, hasilnya kembali ditampilkan. Menu file menangani berbagai kebutuhan dasar seperti membuka gambar, menyimpan gambar, dan menyimpan hasil edit. Undo dan redo juga dibuat dengan mekanisme stack sehingga pengguna dapat kembali ke langkah sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan main code dari program aplikasi pengolahan citra digital. Desainnya dibuat responsif, modular, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke implementasi masing-masing operasi pengolahan citra. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan detail kode program dari modul Basic Operation. Modul ini ditulis menggunakan library pillow dan numpy. Tujuannya adalah menyediakan fungsi-fungsi pengolahan citra dasar yang nantinya dipanggil oleh aplikasi utama. Pertama, modul ini mengimpor library yang dibutuhkan di antaranya fill image, image filter, image op, dan image enhance untuk memanipulasi citra, dan juga numpy untuk operasi pixel berbasis array. Dengan dua library ini, kita bisa memproses citra secara cepat dan efisien. Pertama, ada fungsi negatif. Fungsi negatif mengubah pixel menjadi kebalikannya. Caranya sangat sederhana. Pixel baru dihitung dari 255 dikurang pixel awal. Fungsi ini menghasilkan efek seperti film negatif. Nah, selanjutnya ada fungsi grayscale, di mana ini adalah fungsi paling sederhana, yaitu mengubah citra menjadi grayscale menggunakan mode L. Semua warna diringkas menjadi intensitas cahaya. Baik, lanjut kita membahas operasi aritmatika pada citra. Fungsi ini digunakan untuk melakukan operasi matematika langsung pada tiap pixel. Gambar dikonversi ke array numpy, lalu dihitung berdasarkan operator yang dipilih. Pertama ada add, menambahkan brightness, kedua ada sub untuk mengurangi brightness, yang ketiga ada mode untuk memperkuat brightness, dan juga ada dim untuk melemahkan brightness. Nah, setelah itu nilainya diklip agar tidak melebihi rentang 0 sampai 255.
Nah, selanjutnya kita membahas operasi boolean pada citra. Pertama ada operasi NOT, di mana ini akan menghasilkan kebalikan warna dari citra, dan juga ada operasi AND, OR, dan XOR, di mana pada fungsi ini kita digabungkan dua citra untuk masking atau komposisi logika. Teknik ini sering dipakai untuk segmentasi citra. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu Geometrics, di mana terdapat beberapa submenu. Yang pertama ada translasi, di mana translasi akan menggeser citra sejauh TY dan TX pixel menggunakan transformasi affine. Nah, berikut hasilnya. Selanjutnya rotasi. Rotasi memutar citra berdasarkan derajat tertentu. Parameter expand sama dengan true digunakan untuk memastikan citra tidak terpotong. Berhasilnya. Selanjutnya ada zoom, di mana zooming memperbesar atau memperkecil citra berdasarkan faktor skala. Berikut hasilnya, zoom in dan zoom out. Nah, selanjutnya flipping, di mana flipping digunakan untuk membalikkan citra secara horizontal atau vertikal, di mana pada kode ini saya membuat dalam versi horizontal. Berikut hasilnya. Nah, yang terakhir ada cropping, di mana crop memotong bagian tertentu dari citra berdasarkan koordinat bounding box yang diatur pada kode program. Berikut hasilnya. Selanjutnya masuk ke menu thresholding, di mana threshold mengubah citra grayscale menjadi hitam putih berdasarkan nilai ambang. Tentu saja saya contohkan, di sini akan diminta berapa nilai yang ingin dimasukkan, misalnya 100, maka akan mendapatkan hasil di ambang hitam dan putih seperti ini. Baik, selanjutnya ada konversi warna. Pertama ada konversi RGB, kedua ada konversi ke HSV, ketiga ada konversi ke CMY, keempat ada konversi ke wedge UV, dan yang terakhir ada konversi ke wedge IQ. Nah, di sini citra dikonversi ke berbagai ruang warna dengan menggunakan transformasi matriks berikut contohnya. Dalam RGB, lalu ke HSV, lalu ke CMY, lalu ke wedge UV, dan yang terakhir ke wedge IQ. Baik, selanjutnya pseudocolor, di mana pseudocolor memberi warna palsu berdasarkan intensitas grayscale. Ini sering digunakan untuk analisis citra medis atau citra gelap. Berikut kodenya dan berikut penggunaannya. Selanjutnya masuk ke menu Convolution. Convolution manual menghitung respon kernel untuk setiap pixel pada baris berikut ini. Nah, karena defaultnya adalah sharpening, namun kita bisa mengganti kernel sesuai kebutuhan seperti blur atau edge detection. Lanjut masuk ke submenu dari Convolution, yaitu blur dan sharpening. Blur menggunakan Gaussian blur bawaan pillow. Nah, sedangkan sharpening menggunakan penguat ketajaman. Berikut contoh penggunaannya. Untuk blur dan juga untuk sharpening. Yang terakhir, submenu dari convolution yaitu edge detection dengan Sobel. Nah, fungsi ini menggunakan operator Sobel untuk mendeteksi tepi. Gradien X dan Y dihitung, kemudian digabung lalu diterapkan ke threshold. Berikut contoh penggunaannya. Terakhir kita masuk ke menu Fourier Transform, di mana Fourier Transform menghitung spektrum frekuensi citra. Nah, hasil magnitude kemudian diwarnai berdasarkan komposisi RGB supaya lebih mudah dibaca. Berikut contoh penggunaannya. Jadi, itulah seluruh isi kode dalam modul Basic Operation. Setiap fungsi di sini bertanggung jawab untuk memproses citra dan mengembalikan hasilnya sebagai objek baru. Modul ini menjadi kondisi utama sebelum kita masuk ke tahap enhancement, filtering, dan analisis citra tingkat lanjut. Baik, kita lanjutkan ke modul berikutnya. Setelah kita memahami fungsi-fungsi dasar seperti brightness, kontras, histogram, smoothing, dan sharpening, aplikasi ini masih memiliki banyak fitur lainnya yang tidak kalah penting. Kita mulai dari fungsi pertama, yaitu Adjust Brightness. Fungsi ini digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan gambar. Prosesnya menggunakan modul Image Enhance dari Pillow. Ketika pengguna menggeser slider kecerahan di aplikasi, faktor nilai akan masuk ke fungsi ini lalu gambar diperbaharui secara real time. Nah, Image Enhance Brightness berfungsi untuk membuat objek enhancer, di mana jika kita slider lebih dari satu, maka gambar akan semakin terang. Jika kita slider semakin ke kiri atau lebih dari satu, maka gambar semakin gelap. Berikutnya ada Adjust Contrast. Fungsinya mirip dengan Brightness, tapi bekerja pada intensitas perbedaan gelap dan terang. Kontras tinggi membuat tepi lebih kuat, sedangkan kontras lebih rendah membuat gambar terlihat pudar. Histogram Equalization digunakan untuk menyeimbangkan distribusi intensitas. Ini sangat efektif untuk gambar gelap agar detail muncul lebih jelas. Jika gambar masih RGB, fungsi akan otomatis mengubah ke grayscale dahulu. Selanjutnya ada smoothing atau perhalusan gambar. Ada 4 metode yang kamu sediakan. Yang pertama ada low pass atau blur rata.
Yang kedua ada median, bagus untuk salt, pepper, atau noise. Dan yang ketiga ada ELPF atau Ideal Low Pass Filter dan Butterworth Low Pass Filter, yaitu untuk smoothing di domain frekuensinya. Sharpening membuat detail dan tepi lebih tajam. Di sini ada beberapa metode termasuk high pass, special, dan high boost. Kalau ingin efek lebih kuat, kita bisa pakai high pass di domain frekuensi. Terakhir ada fitur Geometric Correction. Ini menggabungkan auto contrast, peningkatan saturasi, dan sedikit pencerahan, jadi pengguna cukup satu klik untuk membuat gambar lebih hidup. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul noise. Di modul ini kita menyediakan berbagai fungsi untuk mensimulasikan noise pada citra seperti Gaussian noise, Rayleigh noise, uniform noise, salt pepper, dan lain-lain. Selain itu, tersedia juga fungsi filtering seperti mean dan median yang berfungsi untuk mengurangi noise tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Pertama, mari kita lihat dulu bagaimana modul ini mengelola proses konversi gambar dari pil ke num.py karena sebagian besar operasi noise dilakukan dalam bentuk array. Di sini kita punya dua fungsi dasar. Yang pertama ada toArray yang digunakan untuk mengubah gambar ke array num.py agar bisa diproses. Yang kedua ada toImage yang digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan ke format gambar. Kedua fungsi ini menjadi pondasi utama dalam modul noise. Nah, kalau gambar kita berwarna, noise harus diterapkan ke masing-masing channel RG dan B. Nah, pada fungsi ini yaitu fungsi Apply Noise to RGB menangani hal ini, memastikan hasil noise tetap natural dan tidak membuat warna jadi rusak. Baik, masuk ke menu pertama yaitu Gaussian Noise. Gaussian Noise adalah noise paling umum yang sering muncul karena sensor kamera atau pencahayaan kurang bagus. Nah, di kode ini menambahkan noise berbasis distribusi normal ke setiap channel gambar. Berikut hasilnya. Nah, lanjut ke menu berikutnya, kita juga menyediakan beberapa bentuk noise lain sesuai kebutuhan riset atau simulasi. Ada Rayleigh noise, ada Gamma noise, ada exponential noise, ada uniform noise. Nah, masing-masing dari noise ini berbasis distribusi statistik yang berbeda, sehingga bentuk gangguan yang dihasilkan juga berbeda. Berikut penggunaannya. Untuk Rayleigh noise, lalu Erlang noise, exponential noise, dan juga ini hasil dari uniform noise. Terakhir yaitu noise salt and pepper. Ini merupakan noise yang menghasilkan titik putih dan hitam acak. Ini biasanya muncul akibat error transmisi atau kerusakan sensor. Fungsi ini menghitung jumlah piksel hitam dan putih, lalu menerapkannya ke gambar. Nah, berikut hasilnya. Itu tadi seluruh isi kode dalam modul noise. Setiap fungsi di sini bertanggung jawab untuk memproses citra dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk noise sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, setelah ini kita memahami bagaimana sebuah citra bisa ditambahkan noise dan bagaimana kita membersihkannya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya dalam pemrosesan citra, yaitu deteksi tepi. Sebelum masuk ke operator edge detection, kita butuh dua bagian dasar, yaitu konversi gambar menjadi array grayscale dan fungsi convolution. Semua deteksi tepi akan menggunakan grayscale, jadi toGray memastikan gambarnya dalam bentuk array float, lalu toImage mengubah output konvolusi menjadi gambar setiap tampil. Semua operator, Sobel, Prewitt, Roberts, mereka bekerja dengan convolution. Kode ini mengambil kernel kemudian menggeser kernel ke seluruh gambar. Outputnya adalah highlight pada perubahan intensitas yang merupakan tepi. Sobel mencari tepi horizontal dan vertikal menggunakan dua kernel, Kx dan Ky. Setelah itu keduanya dikonvolasi, kita hitung magnitude-nya. Sobel bagus untuk highlight tepi yang kuat dan lebih halus dibanding Prewitt. Prewitt mirip dengan Sobel tapi tanpa pembobotan. Hasilnya lebih sederhana, cocok untuk gambar dengan kontras tinggi. Roberts menggunakan kernel 2x2 atau paling kecil. Operator ini lebih sensitif terhadap noise tapi cepat dan mendeteksi tepi diagonal dengan baik. Laplacian menggunakan turunan kedua sehingga mendeteksi perubahan intensitas di seluruh arah. Outputnya biasanya terang pada garis tepi yang tipis. LOG adalah Laplacian yang diberi Gaussian blur dulu, jadi tepi lebih bersih dan noise lebih berkurang. Di sini kita membuat versi sederhana dari kini. Yang pertama kita menghitung gradient Sobelnya, lalu mencari magnitude-nya, lalu memberi threshold low high. Nah, ini belum lengkap seperti Kenny pada aslinya, tetapi cukup untuk meng-highlight tepi penting. Kirch menggunakan 8 kernel arah, yaitu ibarat kompas.
Kita coba sebuah kernel lalu ambil nilai tertinggi sebagai tepi final. Operator ini bagus untuk mendeteksi tepi kuat dan arah tertentu. Itu dia seluruh modul deteksi tepi pada aplikasi pengolahan citra digital kita. Baik, setelah kita melakukan berbagai pemrosesan enhancement, sekarang kita masuk ke tahap yang sangat penting dalam analisis gambar, yaitu segmentasi. Segmentasi ini berfungsi untuk memisahkan objek dari background atau membagi gambar menjadi area-area yang kemiripan tertentu. Di modul kita ada dua fungsi segmentasi utama, yaitu contour detection dan watershed segmentation sederhana. Mari kita bahas satu persatu sambil melihat bagaimana implementasinya. Langkah pertama adalah mengkonversi gambar menjadi format grayscale menggunakan img.convert L. Hal ini dilakukan karena deteksi kontur lebih efektif jika hanya menggunakan satu channel intensitas. Setelah itu, gambar grayscale diproses menggunakan imagefilter.contour, yaitu sebuah filter bawaan dari Pil yang secara otomatis menonjolkan tepi-tepi objek dalam gambar. Dan terakhir, hasilnya dikembalikan ke format RGB supaya konsisten dengan format tampilan aplikasi. Fungsi ini cocok kalau kalian ingin membuat efek outline atau mempermudah proses analisis bentuk dasar. Selanjutnya, kita masuk ke yang sedikit lebih kompleks, yaitu watershed segmentation sederhana. Metode ini secara konsep bekerja sebagai melihat gambar sebagai permukaan topografi, area terang dianggap tinggi, area gelap dianggap rendah. Lalu, kita gunakan perbedaan intensitas sebagai acuan untuk memisahkan daerah. Pertama, gambar dikonversi menjadi grayscale dan diubah menjadi array NumPy supaya bisa diproses secara matematis. Kedua, kita menghitung gradien horizontal dan vertikal. Gradien ini menunjukkan seberapa besar perubahan intensitas antar piksel, dan perubahan besar inilah yang kita gunakan untuk memetakan batas segmen. Gradien yang sudah dihitung kemudian kita potong dengan threshold sederhana. Dalam kasus ini, threshold 30 berarti kita hanya mengambil area dengan perubahan intensitas yang cukup signifikan. Area ini dianggap sebagai batas objek dan kita beri label warna. Kita membuat color map acak untuk mewarnai setiap intensitas gradien. Tujuannya agar tiap wilayah yang berbeda terlihat jelas dan mudah dibedakan. Terakhir, kita isi gambar baru dengan warna berdasarkan nilai gradien. Hasil akhirnya adalah citra yang sudah tersplit menjadi beberapa bagian berdasarkan pola intensitas. Hasil segmentasi ini memang sederhana, tetapi sudah cukup membantu untuk analisis struktur dan pemisahan objek secara dasar. Sekarang, sebelum kita menutup modul segmentasi, aku mau mengenalkan satu fitur tambahan yang sering dipakai dalam aplikasi pengolahan citra modern, yaitu watermark. Watermark berguna untuk memberi tanda kepemilikan pada gambar sehingga tidak mudah disalahgunakan. Kita akan membuat watermark teks yang tersebar secara diagonal ke seluruh gambar. Fungsi ini lebih sederhana daripada kontur ataupun watershed, tapi cukup powerful. Pertama, kita ubah gambar ke mode RGBA supaya bisa menambahkan lapisan transparan. Dengan tambahan fitur watermark ini, modul segmentasi kita bukan hanya bisa memisahkan objek, tetapi juga memberikan perlindungan pada citra. Mulai dari kontur, watershed, hingga watermark, semua membantu kita memahami dasar-dasar analisis citra. Kalau sudah siap, kita akan lanjut ke modul berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas modul slider registry. Slider panel di kanan bekerja menggunakan registry, sehingga setiap menu bisa menampilkan slider dengan parameter berbeda tanpa mengganggu parameter menu lain, dengan tujuan menyimpan daftar slider aktif dalam satu panel, mengembalikan slider ke nilai default ketika berpindah menu, dan mencegah slider lama mempengaruhi operasi menu lain. Fungsi yang digunakan ada 3. Yang pertama ada register slider, di mana ini digunakan untuk mendaftarkan slider baru saat submenu dibuka. Yang gunanya, pertama untuk menyimpan widget slider beserta nilai awal, yang kedua memastikan slider bisa direset otomatis. Nah, yang kedua ada fungsi clear slider registry, di mana ini digunakan setiap kali user pindah panel atau menu, yang gunanya untuk membersihkan semua slider lama agar menu baru tidak kacau. Nah, yang ketiga ada reset all slider to default, di mana fungsi ini digunakan untuk mengatur ulang slider ke posisi awal dengan tujuan untuk mengembalikan nilai slider ke posisi default dan menonaktifkan event callback sementara agar tidak memicu proses berat.
tombol undo yaitu untuk prosesnya itu menyimpan kondisi sekarang ke redo stack, lalu mengambil kondisi lama dari history stack, lalu mengupdate tampilan. Tombol redo dengan proses menyimpan kondisi sekarang ke history stack, lalu mengambil kondisi terakhir dari redo stack. Lalu tombol reset yaitu mengembalikan ke gambar awal. Nah, kita lanjutkan ke alur kerja aplikasi. Untuk memahami bagaimana semua fitur ini bekerja sama, berikut alurnya. Nah, kita sebagai user yang pertama memilih menu pada sidebar atas. Nah, submenu akan langsung muncul di bawah kiri sesuai dari kategori yang kita pilih. Nah, lalu kita memilih fungsi yang ingin digunakan. Lalu maka aplikasi akan memanggil modul terkait, lalu gambar diproses, dikirim kembali ke pusat dengan fungsi update image async, lalu tampilan gambar langsung akan diperbarui. Nah, history ini akan ditambahkan ke stack undo atau redo, jadi ketika kita menekan undo, maka history ini tetap tersimpan di gambar aslinya. Nah, dengan pola ini, mudah sekali menambahkan fitur baru, karena tinggal membuat fungsi baru dan mendaftarkannya ke menu. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga penjelasan struktur aplikasi ini membantu kalian mengembangkan fitur baru. Sampai jumpa di video berikutnya.